Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru, Kamis 26 Agustus 2021, dan kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan melalui renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebesaran kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan kasih-Mu sepanjang malam dalam kami tidur, hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kami melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan saat yang indah ini kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah melalui pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita Kamis 26 Agustus 2021 dengan judul Kita harus memikul salib kita tiap hari. Kita harus memikul salib kita tiap hari. Dan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sekali lagi, Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Hanya kuasa salib saja yang dapat memisahkan manusia dari persekutuan dosa yang kuat. Kristus memberikan dirinya untuk menyelamatkan orang berdosa. Mereka yang dosanya diampuni, yang mengasihi Yesus akan disatukan dengan Dia. Mereka akan memikul kuk Kristus. Kuk ini tidak menghambat mereka, tidak pula membuat hidup peribadatan yang tak memuaskan. Tidak, kuk Kristus adalah sangat bermakna, dan bahwa hidup Kristiani menjadi satu kesukaan dan kesenangan. Umat Kristen harus bersukacita merenungkan apa yang Tuhan telah lakukan dengan menyerahkan putra tunggalnya mati bagi dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang berdiri di bawah panji yang berlumuran oleh darah Raja Immanuel adalah prajurit yang setia dalam pasukan Kristus. Mereka harus selalu setia dan jujur. Banyak pemuda yang mau menjadi relawan berdiri dengan Yesus, Pangeran kehidupan. Tetapi jika mereka mau terus berdiri bersama Dia, mereka harus selalu memandang kepada Yesus, menerima perintah-perintah dari kapten itu. Mustahillah mereka dapat menjadi prajurit Kristus jika mereka masih terlibat dalam persekutuan setan dan mendukung pihaknya, karena dengan demikian mereka menjadi musuh Kristus. Mereka akan mengkhianati kepercayaan yang suci. Mereka akan membentuk mata rantai antara setan dan prajurit-prajurit sejati, sehingga melalui agen-agen hidup ini, musuh selalu bekerja untuk mencuri hati prajurit Kristus. Salib harus dipikul dan ditanggung tanpa persungutan atau keluhan. Dalam tindakan mengangkatnya, engkau akan menemukan bahwa itu mengangkatmu juga. Engkau akan menemukannya hidup dengan kemurahan, belas kasihan, dan kasih yang penuh simpati. Melalui memikul salib, pengalamanmu bisa sedemikian rupa, sehingga engkau dapat berkata, aku tahu bahwa penebusku hidup, dan karena Dia hidup, aku akan hidup juga. Betapa hebatnya jaminan ini. Saudaraku yang kekasih, kita sudah pelajari beberapa waktu ini bahwa betapa ajaib pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Semua Yesus tanggung. Tidak ada andil kita untuk keselamatan kita. 100% semua datang daripada Yesus. Jika ada sesuatu yang kita buat, itu adalah respons kita kepada kasih-Nya, menurut hukum-Nya, dan melakukan semua pedoman-pedoman Kristiani, bukan andil terhadap keselamatan. Tidak ada 0% atau 0,1% sekalipun, tidak ada.
Kita tidak memiliki persentase andil dalam keselamatan kita. Semua 100% dilakukan oleh Yesus. Tetapi saudara, respons kita kepada cinta dan kasih Allah itu, kasih Yesus, pengorbanan Yesus kepada kita adalah kita memikul salib Kristus tiap hari. Apa yang dimaksud dengan memikul salib Kristus tiap hari? Memikul salib Kristus tiap hari adalah kuasa salib menjadi bagian kita. Kalau bicara tentang kuasa salib, maka di sana ada roh pengorbanan. Di sana ada roh, bukan roh cinta diri, tetapi roh mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Jikalau kita mampu menghadapi kehidupan setiap hari oleh karena roh Allah, roh kasih itu menguasai kehidupan kita, maka kita setiap hari sementara memikul salib Kristus. Apapun yang kita lakukan setiap hari, ketika selalu kita berpaut atau berpedoman pada kasih Kristus, maka setiap hari sementara kita memikul salib Kristus. Mungkin bagian ini perlu keterangan yang lebih dalam tentang itu, tetapi biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk memahami, dan paling utama adalah hari ini, apakah kita mau memikul salib Kristus. Walaupun kita dihina, dicerca oleh karena Yesus, kita tidak malu, tetapi kita mau melakukan pengorbanan untuk itu. Biar di hadapan orang lain memikul salib Yesus, mengikuti Yesus kelihatan sulit, tetapi komitmen kita di hadapan Tuhan, kita tetap setia pada komitmen kita itu, agar waktu Yesus datang kita ada dalam kerajaan sorga. Inilah menjadi doa dan harapan kita pada pagi hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tutup pada saat ini, dan saya rindu berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang indah hari ini. Kiranya Tuhan setiap hari kami berjalan, ada salib di pundak kami, ada tanggung jawab kami boleh bagikan kepada orang lain di sekitar kami. Tanggung jawab itu adalah melalui kehidupan kami, kasih-Mu mengalir kepada setiap orang. Kami tidak mampu berjalan dengan Engkau Tuhan, atau kami tidak mampu untuk hidup setia kepadamu. Tapi Roh Kudus menuntun kami, supaya setiap hari kami tetap setia kepada Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Tuhan pelihara, berkat Allah menaungi kehidupan, semua pergumulan yang dihadapi Tuhan turut campur tangan. Khusus pergumulan sakit penyakit, Allah kiranya membentengi, Allah kiranya menghibur, Allah kiranya akan menyembuhkan dengan iman sakit penyakit yang dihadapi. Biarlah kiranya melalui jamahan Tuhan, melalui tangan para medis, obat-obatan, makanan, minuman dikonsumsi, dapat memberikan kekuatan dan kesembuhan. Hamba juga berdoa untuk permohonan-permohonan doa yang mungkin secara detail hamba tidak sebutkan satu persatu di tempat ini. Tetapi biarlah ketika ada usulan doa, biarlah Tuhan akan jawab sesuai dengan kemurahan dan kasih-Mu. Pada akhirnya setiap pergumulan Tuhan jawab, dan pada akhirnya nama Tuhan dipuji serta dipermuliakan. Memberkati kami sepanjang hari ini. Di setiap tantangan kami hadapi, biarlah kiranya Allah ada di sana, memberkati kehidupan kami, menuntun kami. Bahkan Tuhan, biarlah hari ini kami boleh menjadi surat yang dapat dibaca oleh orang lain. Melalui kehidupan kami, firman-Mu dapat disebar luaskan, disampaikan kepada banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah-Mu yang melimpah-limpah menjadi bagian kami, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, menaungi kehidupan kami hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada renungan pagi kita pada besok hari. Shalom.